Bab 12-16. Pelayan sang bos CEO. Di sebuah desa di kediaman keluarga Damar terjadi perdebatan antara Vania dan kedua orang tuanya. Pokoknya Vania nggak mau menikah dengan Tuan Cipto. Vania berteriak, menolak saat akan dinikahkan dengan Cipto menggantikan Kirana. Sudah 1 minggu ini mereka terus mencari Kirana tapi tidak ditemukan juga. Apalagi Damar, ia sampai meminjam uang untuk ongkos pergi ke kota mencari Kirana tapi usahanya sia-sia. Kirana tetap tidak ditemukan. Mau tak mau Vania harus menggantikan Kirana. Sayang, kalau kamu tidak mau, Tuan Cipto akan membunuh ayahmu, ucap Mirna sambil menangis. Mirna juga tidak mau Vania menikah dengan Cipto, ia takut Vania akan tersiksa hidup bersama para istri Cipto di sana. Siapa yang tidak mau menikah? Suara bariton seorang pria mengejutkan mereka. Tuh, Tuan Cipto, mereka sekeluarga terkejut atas kehadiran Tuan Cipto beserta para anak buahnya. Damar tahu sekarang sudah waktunya mereka menepati janji, karena sudah 1 minggu Kirana belum ditemukan juga. Kenapa kalian terkejut begitu? Bukankah ini sudah 1 minggu? Bahwa perempuan itu, Cipto menyuruh anak buahnya membawa paksa Vania, karena ia akan menikah hari ini juga. Vania memberontak saat dibawa, ia menjerit minta tolong pada orang tuanya tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa mengumpat dalam hati dan menyalahkan Kirana atas semua yang terjadi. Mau tidak mau akhirnya Vania dinikahkan, dengan acara seadanya di rumah. Orang-orang yang hadir pun sedikit, hanya para tetangga di sekitar saja. Vania hanya bisa menangis dalam diam. Kabar berita pernikahan Vania dan Cipto telah sampai di telinga Vero dan keluarganya. Perempuan itu yang akan kau nikahi. Lihatlah ia bahkan meninggalkanmu dan menikah dengan orang yang lebih kaya, memang dasar orang tua dan anak sama-sama matre. Dari dulu Mama tidak setuju kamu pacaran dengannya, dan sekarang terbuktikan, Mama Vero terus menceramahi anaknya. Sedangkan yang dimarahi hanya diam tidak dapat berkata apa-apa, karena memang benar Vania menikah tanpa memberitahunya. Sang papa pun hanya duduk diam melihat Vero yang sedang dimarahi. Ia juga tidak berani menjawab kata-kata istrinya. Setelah acara pernikahan selesai, Cipto langsung menyeret Vania ke dalam kamar, ia sudah tidak sabar untuk menidurinya. Walaupun tak mendapat Kirana, Vania juga tak apa pikirnya. Ah, Vania berteriak saat Cipto menghempaskannya di atas R4 Jang. Cipto langsung merobek P4 kain pengantin yang dikenakan Vania, dan langsung meniks serta mengsiumi seluruh obuhnya dengan buas. Vania yang diperlakukan keempat SAR seperti itu hanya bisa diam menahan tangisnya. Merasa cukup dengan pemanasannya, kini bebeknya Cipto siap dimakan. Bless. Dengan mudahnya bebek itu masuk. Membuat Cipto mengerutkan keningnya. Merasakan seperti itu Cipto menjadi murka, ia beranjak berdiri dan menyeret Vania dan menghempaskannya di lantai. Plak. Satu tamparan mengenai pipinya membuat Vania terkejut dan langsung menangis. Siapa yang pertama melakukannya? Bentak Cipto dengan suara keras. Katakan. Vania tidak menjawab, ia hanya bisa menangis sesegukan di lantai. Kurang ajar, aku sudah membayar mahal, malah dapat barang bekas, sial. Cipto mengusap wajahnya dengan kasar dan pergi meninggalkan kamar itu tapi sebelum itu ia sudah memakai pakaiannya. Cipto segera ke kamar istrinya yang lain untuk melampiaskan bebeknya. Sedangkan di dalam kamar, tangis Vania semakin kencang. Vania tidak terima hidupnya seperti ini, rasanya ia ingin mengakhiri hidupnya saja. Bagaimana dengan pacarnya Vero? Pasti Vero sudah tahu kabar pernikahannya. Ia tidak mau kehilangan kekasihnya itu. Ia berencana untuk kabur dari rumah ini. Bab 13. Saat waktu makan malam,
Vania keluar dari kamar dengan muka sembab dan pipi merah. Sebenarnya Vania tidak mau keluar kamar tapi karena pelayan di sana memanggilnya atas perintah tuannya. Terpaksa Vania keluar. Para istri Cipto memandang Vania dengan berbagai tatapan. Ada yang kasihan, ada yang acuh dan ada juga yang merasa senang seperti istri Cipto yang kedua, Surti namanya. Ia tersenyum senang saat melihat keadaan Vania, apalagi suaminya tadi mendatangi kamarnya untuk berpiani. Betapa angkuhlah si Surti ini. Saat makan malam mulai, mereka yang di sana tidak berani bersuara, apalagi melihat Cipto yang mukanya seperti akan menelan mereka hidup-hidup. Setelah makan malam selesai, Cipto meninggalkan meja makan tanpa suara. Mereka semua ikut beranjak pergi termasuk Vania. Tapi tiba-tiba ada orang yang menjambak rambutnya. "Ah! Sakit!" teriak Vania kesakitan. Sedangkan orang-orang yang melihatnya hanya acuh. "Kau mau kemana hah? Kau itu harus didisiplinkan, sebagai istri yang baru, kau harus belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Sekarang kau cuci piring itu." Surti menunjuk tumpukan piring bekas makan malam tadi. "Jangan enak-enakan tidur saja, cepat." Surti mendorong Vania ke arah meja makan. "Tidak. Aku tidak mau." Vania menolak mencuci piring itu, sebab ia tidak pernah melakukan pekerjaan rumah apalagi mencuci piring. Ia takut tangannya kasar dan kukunya akan patah. "Kau berani membantah?" bentak Surti dan kembali mencengkeram rambutnya, bahkan semakin kuat. "Baik, baik, akan aku lakukan. Tapi lepaskan dulu rambutku." Vania sudah tidak tahan lagi, sepertinya kulit kepalanya akan lepas. "Bagus, kerjakanlah." Surti pergi setelah melihat Vania membawa piring kotor ke tempat cucian piring. Vania yang tak pernah mencuci, alhasil beberapa piring dan gelas pun pecah akibat. Vania yang memakai sabun terlalu banyak. Bahkan tangannya ikut terluka akibat tergores pecahan beling. "Hiks, hiks, hiks." Vania terus menangis di tempat pencucian piring. Pelayan di sana tidak berani membantu, mereka juga takut dengan Surti. "Ibu. Vania mau pulang, Vania rindu ibu, Vania sayang ibu, Vania gak mau tinggal di sini." Hiks. Vania terus menangis. Istri Cipto yang pertama bernama Dewi, mendengar tangisan Vania di tempat cucian piring, ia menjadi tidak tega dan mendekati Vania. "Sudah, kau kembalilah ke kamar dan obati lukamu, di atas lemari kamarmu ada kotak obat." Dewi segera memanggil beberapa pelayan untuk membereskan kekacauan yang dibuat Vania. Vania langsung berlari ke kamarnya tanpa menjawab apa-apa. Di dalam kamar Vania bukan mengobati lukanya, tapi ia malah melanjutkan tangisnya yang tertunda tadi. Dan akhirnya ia tertidur. Cipto sekarang berada di dalam kamar istri pertamanya. Dewi adalah istri yang bijak dan penyabar, jadi kalau Cipto ada masalah ia selalu menemui Dewi. Pasti Dewi akan memberikan solusi atau meringankan sedikit beban di hatinya. Dewi juga seorang yang baik hati, ia selalu baik pada istri-istri Cipto yang lainnya, karena sifatnya yang seperti itu membuat Cipto selalu menyayangi Dewi. "Apa yang kau pikirkan, Mas? Bukankah kau baru menikah lagi? Seharusnya kau merasa senang," ucap Dewi sambil mengelus rambut Cipto di pelukannya. "Aku sungguh kecewa Dewi, aku hanya mendapatkan barang bekas. Aku sudah membayar mahal semua ini," ucap Cipto penuh emosi. Dewi segera menenangkan Cipto dengan mengelus punggungnya supaya emosinya mereda. "Kau sudah menikahinya, jadi terima saja. Kasihan dia." Dewi kasihan dengan Vania, ia berharap Cipto tetap menerimanya. "Ah, aku tidak mau memikirkan wanita itu lagi. Ayo elus rambutku, aku ingin tidur." Dewi mengelus rambut Cipto hingga ia tertidur, kemudian Dewi pun ikut tidur. Bab 14. Kirana menuju ke dapur untuk membuat makanan karena perutnya sudah lapar. Ia tidak jadi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perut lebih penting pikirnya. Dengan bahan yang ia ambil dari kulkas,
ia akhirnya memasak nasi goreng, karena nasi goreng masakan paling simpel. Setelah menyiapkan bahan ia langsung memasak, tak lupa ia bersiul. Wangi masakan Kirana memenuhi dapur, walaupun cuma nasi goreng tapi Kirana ahli dalam meracik bumbu, alhasil jadi nasi goreng spesial. Setelah selesai memasak Kirana langsung menyantapnya. Ia duduk di meja dapur sambil mengangkat sebelah kaki di atas kursi persis seperti seorang kuli sedang makan. Setelah mencuci piring bekas ia makan, Kirana langsung menuju kamar untuk membersihkan diri dan bergegas tidur. Kirana tidak tahu kalau semua yang ia lakukan di dapur diperhatikan oleh seseorang. Bara memasuki dapur dan melihat wajan yang berisi sisa nasi goreng yang dibuat Kirana. Karena harum dari masakan itu membuat Bara tergoda untuk mencicipinya. Bara terlihat ragu karena ia tak pernah makan selain masakan kokinya. Tapi rasa penasarannya lebih besar, akhirnya ia mencicipinya. Saat Bara mengunyah, matanya tiba-tiba melotot. Ia tidak pernah merasakan makanan seperti ini. Dengan berbinar ia memakan habis nasi goreng yang ada di wajan itu. Bara sampai lupa memakai piring. "Tuan muda," suara seorang pria mengejutkan Bara hingga sendok yang ia pegang dilemparkan ke wajan. "Klontang. Astaga, Pak Asep mengagetkan saja," ucap Bara sambil memegang dadanya. Bara langsung menuju kulkas dan mengambil air minum. Setelah minum ia pergi ke kamarnya. Pak Asep hanya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Tuan muda, kenapa malam-malam begini ada di dapur? Apa dia lapar? Kenapa dia tidak bilang?" Pak Asep pun segera membereskan kekacauan yang dibuat oleh tuannya. Pagi hari seperti hari-hari biasanya. Setelah Kirana bangun, membersihkan diri, kemudian pergi ke kamar sang tuan. Kali ini tanpa ada keributan. Bara bahkan tanpa protes saat Kirana melakukan kesalahan. Setelah selesai ia langsung menuju perusahaan didampingi Bastian. Aneh, kenapa hari ini dia tidak marah-marah? Bersuara saja tidak, apa dia sedang kesambet setan penunggu rumah besar ini? Kirana berjalan ke dapur sambil garuk-garuk kepalanya. Di perusahaannya Bara kepikiran dengan nasi goreng yang ia makan semalam. Sampai-sampai ia tidak fokus pada pekerjaannya. Ia terus berpikir ingin dibuatkan lagi nasi goreng seperti semalam, tapi Bara gengsi. Alhasil Bara tidak menghabiskan makan siangnya. "Tuan, sebentar lagi akan ada meeting di perusahaan Jaya Makmur Group," ucap sang sekretaris. Bara hanya berdehem sebagai jawaban. Tak lama Bastian masuk ke ruangan membawa semua berkas untuk meeting ke perusahaan Jaya Makmur. "Ayo Bas," Bara mengajak Bastian agar cepat pergi. Ia ingin cepat menyelesaikan meeting dan ingin segera pulang. Hari ini ia merasa suasana hatinya lagi bad mood. Setelah sampai di Jaya Makmur Group, Bara disambut oleh Pak Adrian Jayakusuma, sang CEO di perusahaan itu. "Selamat datang Tuan Bara," ucap Adrian menyodorkan tangannya, tapi malah Bastian yang menyambutnya. Membuat Adrian mengerutkan keningnya, tak ingin menjadi masalah. Ia segera membawa mereka ke ruang meeting membahas tentang kerjasama mereka. "Ayo mari Tuan, kita ke ruang meeting." Bara dan Bastian mengikuti Adrian bersama asistennya. Di sana sudah ada beberapa staf yang ikut meeting. Asisten Adrian yang bernama Doni segera menjelaskan tentang pembangunan resort. Bara ingin konsepnya dibuat klasik. "Saya setuju tentang konsepnya," ucap Bara pada Adrian. "Baiklah Tuan Bara, kami akan mengupayakan pembangunan resort ini dengan baik," ucap Adrian. Kali ini ia tidak menyodorkan tangannya, hanya mempersilahkan Bara yang ingin pulang. "Terima kasih Tuan Bara," ucap Adrian lagi. Setelah menyetujui semuanya, akhirnya Bara dan Bastian pulang, tapi saat membuka pintu ruang meeting tiba-tiba seorang perempuan dengan pakaian ketat dan parfum menyengat menabrak tubuh Bara. "Ah, maaf," ucap perempuan itu sambil menyelipkan rambutnya ke telinga berpose menggoda.
Bara tidak menjawab, ia hanya menutup mulutnya dan langsung berlari mencari toilet. "Permisi tuan," ucap Bastian mengejar sang tuan. Sedangkan perempuan yang bernama Angel, anak dari Adrian, menautkan alisnya bingung. "Ada apa dengan pria itu? Apa tubuhku bau? Kenapa pria tampan itu kabur?" Angel sengaja menabrakkan tubuhnya ke Bara. Ia tahu Bara adalah CEO tampan dari perusahaan BR Company. Ia sengaja ingin mendekatinya. "Angel, kau apakan Tuan Bara? Kenapa ia jadi kabur seperti itu?" ucap Adrian. "Aku tidak apa-apakan dia, Pak." Setelah berbicara Angel langsung pergi. Ia merasa kesal papanya menyalahkannya. Di toilet kini Bara sedang muntah-muntah. Ia merasa jijik dengan wanita yang menabraknya tadi, apalagi wangi parfumnya yang menyengat. "Bas, buang ini." Bara melempar jas yang ia kenakan. Ia tidak ingin wangi parfum wanita itu menempel di tubuhnya. "Rasanya aku ingin membunuh wanita itu, berani-beraninya dia menempel di tubuhku," gerutu Bara setelah mencuci mulutnya. "Siapa wanita tadi?" tanya Bara pada Bastian. "Anak dari Tuan Adrian Tuan," jawab Bastian. Mereka pun keluar perusahaan dengan Bastian yang melemparkan jas tuannya ke tong sampah. "Pulang," ucap Bara saat duduk di mobil. Bastian segera mengendarai mobilnya menuju mansion. Ia tahu pasti tuannya sudah tidak semangat bekerja akibat kejadian tadi. Di mansion Bara kedatangan tamu, dialah Oma dan Liliana. Bara yang sibuk dengan pekerjaannya jadi jarang untuk pulang ke mansion utama. Jadilah mereka yang kesini karena rindu. "Bara belum pulang?" tanya Oma pada Pak Asep. "Ibu, ini baru jam 4 sore." Bara pasti sedang di perusahaan. Bukan Asep yang menjawab tapi Liliana. Bara orang yang super sibuk tidak mungkin pulang cepat. "Oh iya? Anakmu itu kan orang paling sibuk. Orang tuanya saja jarang ditemui," ucap Oma sambil berjalan masuk ke mansion menuju sofa. "Asep buatkan aku yang segar-segar," perintah Oma pada kepala pelayan. "Baik Nyonya Besar." Pak Asep segera meninggalkan mereka dan membuatkan minuman dan camilan buat majikannya. Kirana saat ini sedang berada di gazebo yang ada kolam ikannya. Ia senang berada di sini, jadi kalau Bara sedang tidak ada ia selalu mampir ke sini. Seperti hari ini Kirana memberi makan ikan-ikan dan juga mengajaknya berbicara. Kadang Pak Asep hanya geleng-geleng kepala melihat Kirana. "Ikan? Aku juga ingin seperti kalian, bebas, tidak ada beban hidup yang kalian pikirkan. Kalian hanya tahu makan saja, tak pernah memikirkan bagaimana mencari uang," ucap Kirana sambil melempar makanan ikan. Ia yang fokus memberi makan ikan pun tidak tahu kalau ada orang berdiri di belakangnya. "Hei pria kumal," suara seseorang mengagetkannya. "Biur." Kirana yang terkejut pun langsung tercebur di kolam ikan itu. Karena Kirana yang tidak bisa berenang jadi ia gelagapan di dalam air. Liliana yang melihat itu segera menyadarkan Kirana. "Hei, Kiran, ayo berdiri." Liliana menepuk bahu Kirana. Kirana yang tersadar pun membuka mata dan segera berdiri. Kolam ikan itu hanya sebatas pinggangnya. Membuatnya malu. Kirana hanya nyengir kuda sambil menatap Liliana. Sedangkan Oma hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Kirana. Dasar pria kumal ini. Oma menjadi bingung melihat Kirana. "Kenapa kau tidak kumal lagi? Kemana kulit hitammu?" Oma melihat kulit Kirana yang biasanya hitam dekil kini berubah menjadi putih bersih setelah tercebur di kolam. Itu. Bab 15. Itu. Kirana bingung harus menjawab apa. Liliana menjadi curiga melihat baju Kirana yang basah, terlihat ada yang tercetak di sana. "Bersihkan dirimu." Liliana membawa Kirana ke kamar mandi belakang. Di sana Kirana membersihkan diri, tak lupa Liliana memberikannya handuk. Kirana keluar dari kamar mandi dengan tampilan wanita, membuat Liliana kaget. Kirana begitu cantik dengan rambut panjangnya, kulitnya putih mulus dengan dada yang menonjol.
Ayo ikuti aku ke kamar." Sekarang Liliana membawa Kirana ke kamar tamu. Untung tidak ada pelayan yang sedang lalu lalang jadi Kirana tidak takut dilihat. Oma yang sedang duduk di sofa melihat Liliana membawa seorang perempuan memakai handuk pun menjadi penasaran dan mengikutinya. "Liliana, siapa ini?" Oma memperhatikan perempuan dengan wajah yang familiar berjalan bersama Liliana, memakai handuk pula. Liliana tidak menjawab, ia mengajak ibu mertuanya ke dalam kamar. "Pakai ini." Liliana memberikan bathrobe pada Kirana karena tidak ada pakaian perempuan di sana. "Katakan yang sebenarnya," ucap Liliana pada Kirana yang sedang menunduk tak berani melihat. "Katakanlah, aku tidak akan marah padamu kalau kau jujur," Liliana berucap lagi melihat Kirana yang ragu-ragu untuk berbicara. "Ada apa ini Liliana?" Oma penasaran siapa wanita ini, wajahnya seperti ia kenal. "Kita tunggu jawaban dari Kiran," ucap Liliana. "Kiran?" Oma makin penasaran. "Maafkan saya Nyonya dan Nyonya besar," sambil menunduk takut Kirana menceritakan semua masalah hidupnya pada Liliana. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang lebih dilebihi. Semuanya ia ceritakan dari akan dinikahkan dan orang tuanya bukan orang tua kandungnya. "Begitu ceritanya Nyonya, tapi sumpah saya tidak ada maksud apa-apa." Kirana juga menceritakan tentang ia yang bekerja di sini. "Nyonya besar, Nyonya tolong jangan pecat saya merasa aman di sini, karena orang suruhan Tuan Cipto ataupun orang tua angkatku tidak akan menemukanku di sini." Kirana bersujud di lantai membuat Liliana merasa iba. "Bangunlah Kiran, namamu benar Kiran. Atau kau juga menggantinya?" ucap Liliana sambil membawa Kirana duduk di sofa lagi. "Nama saya Kirana Nyonya." Kirana merasa lega karena Liliana tidak marah padanya. Mendengar nama Kirana, Liliana jadi ingat sesuatu. Nama itu mengingatkan pada temannya yang dulu. "Apa kau tahu tentang penyakit bara?" tanya Liliana. "Penyakit? Memang Tuan Bara punya penyakit apa? Apakah menular?" Kirana membayangkan Bara yang memiliki penyakit menular, ia jadi bergidik ngeri. "Bukan seperti apa yang kau pikirkan," ucap Liliana tahu apa yang dipikirkan Kirana. "Memang apa yang saya pikirkan Nyonya?" Kirana jadi bingung. "Ah, sudahlah," Liliana tidak jadi memberitahukan Kirana tentang fobia bara. Oma yang sedari tadi hanya menyimak, kini ikut berbicara. "Kau jangan senang dulu, aku akan memberitahukan Bara kalau kau tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan," ucap Oma yang sedang mengambil kesempatan. "Saya mohon jangan Nyonya besar, jangan beritahukan Tuan, nanti saya bisa dipecat, lalu saya bagaimana?" Kirana ketakutan mendengar ancaman Oma. "Jadi kau mau mendengar perintahku?" Oma menyeringai. "Iya Nyonya besar, saya mau, tapi perintah apa? Kan Nyonya besar belum bicara." Kirana bingung apa yang harus ia turuti. "Sini," Oma membisikkan sesuatu di telinga Kirana. Liliana jadi ikut penasaran apa yang dibicarakan ibu mertuanya. Saat Liliana akan bertanya terdengar bunyi ketukan pintu. Tok tok tok. "Momi, Oma, apa kalian di dalam?" Setelah Bara sampai di mansion, ia langsung diberitahu Pak Asep kalau Momi dan Omanya datang. "Itu suara Tuan Bara Nyonya besar," ucap Kirana ketakutan karena ia belum melakukan penyamaran. "Aku juga tahu itu suara cucuku," ucap Oma jengkel. "Jadi saya bagaimana Nyonya besar?" ucap Kirana. "Mana saya tahu," jawab Oma asal. Tok tok. "Oma, Momi, kenapa kalian tidak membuka pintunya? Kalian sedang apa?" Bara penasaran kenapa mereka lama sekali membuka pintu. "Kirana, kau pergi ke kamar mandi untuk sementara, nanti pakaianmu akan dibawakan Pak Asep," perintah Liliana. Mendengar ucapan Liliana, Kirana langsung berlari ke kamar mandi dan segera menguncinya. "Momi, Oma," Bara segera memeluk mereka saat pintu dibuka. "Kalian sedang apa? Kenapa lama sekali membuka pintunya?" tanya Bara. "Tidak ada apa-apa,"
Ayo kita ke bawah, Pak Asep sudah menyiapkan camilan tadi. Oma segera membawa Bara ke lantai bawah sedangkan Liliana langsung menemui Pak Asep untuk mengantarkan pakaian Kirana. Tumben pulang cepat, biasanya larut malam, ejek Oma sambil berjalan dan duduk di sofa. Bara sedang malas Oma, Bara menyenderkan kepalanya di bahu Oma. Bara orang yang tegas dan kejam, tapi kalau berhadapan dengan keluarganya ia seperti anak kucing yang manis. Makanya punya istri, jadi kau bisa manja-manja dengannya, sindir Oma. Oma saja yang menikah denganku, ucap Bara sambil cengengesan. Bab 16. BMS. Dasar sinting, Oma menoyor kepala Bara yang ada di bahunya. Bagaimana kabar Dedi? Sudah lama Bara tidak bertemu dengannya. Tanya Bara pada omanya, karena kesibukan Bara, ia belum sempat bertemu dengan keluarganya. Kau masih ingat denganku? Suara bariton seorang pria menggema di seluruh ruangan. Dedi, kenapa kalian meninggalkanku di rumah sendirian? Aldrich memandang istri dan ibunya. Ia kesal saat pulang tadi tidak ada orang di mansion, jadi ia menyusul. Aldrich itu tidak bisa jauh dari istrinya. Aldrich duduk di samping istrinya. Tiba-tiba terlihat seseorang berlari dari arah tangga menuju paviliun belakang dengan kepala tertutup handuk. Bara mengerutkan keningnya. Siapa itu? Refleks Bara bertanya. Oh, sepertinya itu Kiran, jawab Liliana. Bara seperti melihat tubuh seorang wanita saat orang itu berlari, tidak mungkin pikirnya. Setelah berbincang sebentar Bara izin untuk membersihkan diri. Begitupun Dedinya. Tak lama mereka pun turun untuk makan malam. Kini mereka semua berkumpul di meja makan. Bara, kenapa kau seperti tak semangat makan? Apa kau sakit? Tanya Liliana yang dari tadi memperhatikan Bara. Tidak Momi, Bara hanya tidak berselera saja, ucap Bara sambil memandangi makanan di atas meja. Ia jadi teringat masakan Kirana. Nasi goreng saja seenak itu apalagi masakan lainnya. Bara sudah menghayal memakan masakan Kirana. Mereka pun akhirnya makan malam bersama. Setelah selesai Liliana, Aldrich dan Oma izin pulang. Bara, Momi pulang dulu ya, lain kali jangan lupa mengunjungi kami. Ingat kami semua sudah mulai tua, jangan kau lupakan. Liliana memeluk Bara. Cucu nakal, jangan lupakan omamu ini, Oma menjewer telinga Bara. Iya Oma, Bara meringis di pelukan, saat Oma menjewernya. Dedi pulang San, Aldrich memeluk Bara sekilas. Setelah mereka semua pulang, Bara beranjak pergi ke kamarnya. Saat ia akan menaiki tangga, Bara melihat Kirana yang sudah mengubah tampilannya menjadi pria. Bara tidak jadi menaiki tangga, ia malah mendekati Kirana yang sedang membersihkan meja makan. Bara berdehem tapi Kiran tidak menoleh. Ia terus mengelap meja makan tapi pikirannya sedang memikirkan perkataan nyonya besar. Kiran, Bara menepuk pundak Kiran. Kirana yang terkejut pun refleks melempar lap yang ia pegang ke muka Bara. Astaga, terkejut dan menutup mulutnya melihat muka Bara yang terkena kain lap yang ia lempar tadi. Kiran, Bara menggeram marah. Maaf Tuan, maaf saya tidak sengaja, Kirana terus membungkukkan tubuhnya. Kau harus tanggung jawab, ucap Bara. Hah, Kirana bengong sesaat. Baik Tuan, saya akan bertanggung jawab, ucap Kiran tanpa pikir panjang. Memang tanggung jawab yang bagaimana Tuan? Kirana menjadi bingung. Kau harus memasakkan aku nasi goreng, sekarang, ucap Bara. Tapi Tuan kan abis makan malam, jadi nasi goreng buat siapa? Tanya Kirana bingung, tuannya baru saja makan malam sekarang minta makan lagi, perut atau karet pikirnya. Kau jangan banyak tanya, buatkan saja terus antar ke kamarku, ingat nasi goreng spesial kalau tidak enak aku akan menghukummu, Bara menatap tajam Kirana. Kirana yang takut dengan ancaman Bara, menundukkan wajahnya. Serem amat. Bara meninggalkan Kirana di ruang makan menuju kamarnya.
Ia berjalan sambil bersiul. Akhirnya ia bisa makan makanan enak. Biasanya ia makan makanan yang hambar tanpa MSG. Menurut standar kesehatan, Bara merasa bosan. Setelah mencicipi masakan Kiran, ia jadi ketagihan. Kirana bergegas ke dapur dan segera memasakkan nasi goreng untuk tuannya. Setelah selesai ia bawa ke kamar tuannya.